Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Selamat datang di channel saya, Elroy Christian. Terima kasih selalu ada untuk menonton konten-konten saya. Oke, hari ini saya akan membahas bahwa banyak saat ini orang-orang menyinggung ataupun menyindir, tanda kutip, agama sebelah. Ya, mereka tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Ya, wajar saja karena mereka bukanlah seorang agama Kristen. Tapi seorang yang namanya Kristen pasti mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, tayangan ini untuk mereka-mereka yang mungkin tidak percaya Yesus adalah Tuhan, yang mereka mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang setengah-setengah, yang mereka cari di Google, yang mereka cari di artikel-artikel yang menyimpang daripada kekristenan. Ada banyak sekali sebenarnya ajaran-ajaran lain di luar daripada Kristen yang menentang ketuhanan daripada Yesus sendiri. Bahkan di kalangan-kalangan Kristen pun ada. Mereka disebut dirinya Kristen. Mereka bukan agama lain, tapi mereka menyebut dirinya mereka Kristen, tapi tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya mempercayai bahwa Yesus adalah manusia super, manusia hebat. Yesus adalah sama seperti kita yang hanya menerima anugerah yang berlebih. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman ya. Nah, khusus untuk tayangan ini saya persembahkan bagi teman-teman yang mau menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau menerima, kalau tidak mau menerima, di skip saja. Oke? Di skip saja ya. Jadi jangan ditonton, di skip saja dan jangan di unlike. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana sih cara kita menanggapi? Ada nggak di ayat-ayat Alkitab bahwa menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada hal-hal yang akan saya sampaikan, teman-teman ya. Jikalau Anda tidak setuju bahwa Yesus adalah Tuhan, ya tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak masalah, karena itu adalah suatu kepercayaan yang tidak bisa dipaksakan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah ketika seseorang percaya kepada Yesus dan dia mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, yang harus kita tahu adalah kepercayaannya itu bukan karena manusia, tapi kepercayaannya itu adalah karena anugerah Tuhan, anugerah Bapa. Ya. Yang kedua adalah ketika kita mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, kita pasti selamat. Karena ada banyak orang ataupun ada beberapa video waktu itu saya tonton di media sosial berkata bahwa pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah, Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana, Bos? Yesus ada di neraka. Yesus ada di neraka. Tidak apa-apa. Dan kita sebagai orang yang Kristen tidak perlu tersinggung karena seperti itulah pengetahuan dan ilmu yang mereka dapati dari ajaran-ajaran sesat tentang Kristen ya. Nah, orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat, pasti. Jadi tidak ada. Kenapa ada kepastian dalam Yesus? Itu karena gini. Karena Tuhan itu, manusia itu butuh kepastian. Tuhan itu memberikan kepastian. Tidak ada sesuatu hal yang ingin Tuhan berikan itu bentar ya, tunggu ya, maybe, mungkin, ataupun tunggu, belum ada kepastian. Enggak seperti itu. Masakan kita pengen ke sorga gitu ya, masakan kita pengen ke sorga. Yang membawa ke sorga itu bukan kita, bukan manusia. Bukan manusia yang membawa kita ke sorga.
Yang membuat kita sampai ke surga adalah Yesus sendiri. Dia yang berjanji. Nah, ya, Tuhan yang berjanji membawa kita ke sana. Jadi bukan kita. Jadi yang berjanji itu, yang memberikan kepastian itu, itulah yang kita percayai. Bagaimana mungkin seseorang dia tidak memberikan kepastian kepada satu tujuan, dan itu yang dia imani. Nah, kan ini aneh gitu ya, aneh. Loh, masa kan kalau ada pertanyaan begini, apakah kamu Tuhan? Apakah kamu ini bisa mengubah ini Tuhan, ini itu? Bukan seperti itu, bukan. Tuhan sendiri yang berjanji, setiap orang yang percaya kepadaku diselamatkan. Ini pasti, jadi bukan sesuatu hal yang harus diragukan, bukan. Jadi bagi teman-teman yang menonton ini, di-share saja, di-share bagi mereka, bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus itu pasti selamat, itu pasti selamat. Ya, oke. Dan seseorang yang sudah pasti selamat pasti melakukan perintah-perintah Yesus. Perintah-perintah Tuhan itu pasti dilakukan. Tidak ada seseorang yang menjadi pengikut ya, menjadi pengikut tapi tidak mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh yang diikuti. Itu catatan sederhana sekali ya. Itu logika berpikir sangat sederhana. Pastinya kita kalau mengikuti suatu pemimpin, ya ada aturan kita ikuti. Karena kita percaya pemimpin yang baik memberikan peraturan yang baik bagi para pengikutnya. Begitu juga kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus, kita adalah pengikut dan murid dikatakan. Oke ya. Dan saat ini saya akan membaca ayat untuk meneguhkan teman-teman semua yang saat ini meragukan ketuhanan Yesus. Ya, ada orang berkata Yesus bukan Tuhan, buktikan ayatnya. Ya, akan saya buktikan. Ayat yang pertama yang akan saya bacakan ialah Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Jadi sekarang teman-teman dengar semua dan baca Alkitabnya. Nanti saya akan tayangkan di video ini ya. Di video ini saya akan tayangkan, jadi teman-teman tinggal nonton dan like dan komen. Oke? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, itu Filipi ya. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat pendukung, tapi saya akan baca ayat-ayat yang juga tidak terlalu banyak ya. Dan ini sangat cukup untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kita percaya kepada Yesus karena Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita, dan itu pasti. Kenapa Yesus mampu menyelamatkan kita? Karena dialah korban satu-satunya, dialah korban yang rela mati di kayu salib menanggung setiap dosa-dosa kita. Nah, kalau kamu menonton video ini, kalau kamu mendengar video ini, kalau kamu belum percaya kepada Yesus, tidak apa-apa. Tidak masalah, karena seseorang percaya kepada Yesus adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oke ya. Yohanes 6 ayat 35 juga berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ingat, roti hidup, makanan yang memberikan kehidupan. Itulah Yesus. Ayat Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan. Ya, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Satu-satunya jalan.
Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Jadi kepastian di dalam Yesus akan mendapatkan keselamatan. Kepastian di dalam Yesus akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kamu tidak percaya pada Yesus, maka firman Tuhan katakan kamu tidak selamat. Bukan kata saya ya guys ya, tapi kata firman Tuhan. Efesus 1. Kisah Rasul pasal yang 4 dulu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ini sangat jelas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas sekali teman-teman, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Titik. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Titik. Pasti teman-teman. Karena itu firman Tuhan. Pasti tidak ada tawar-menawar, hanya di dalam Yesus. Ingat, firman Tuhan ini sudah ada ribuan tahun. Sudah ada ribuan tahun. Jadi sangat luar biasa sekali. Bahwa Yesus berkata, keselamatan hanya ada di dalam Dia. Jadi kalau Anda belum juga percaya kepada Yesus, tidak apa-apa. Karena kepercayaan kepada Yesus hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Nah, ayat terakhir bagi teman-teman. Ini ayat terakhir. Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempercayai Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan itu sangat jelas sekali ya. Firman Tuhan itu sangat jelas di dalam Alkitab kekristenan, sangat jelas. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang lain, yang menentang kealahan daripada Yesus, itu dasarnya bukan dari Alkitab. Mereka hanya mengambil potongan-potongan ayat saja. Ada beberapa konten yang saya buat di dalam vlog saya ini. Saya menjelaskan ajaran-ajaran sesat. Loh, ajaran sesat itu bukan saya yang mengatakan, tapi mereka sendiri yang berbuat mereka sesat. Seperti Saksi Jehovah, Mormon, seperti Children of God, bahkan ajaran-ajaran sesat yang lain. Coba teman-teman berpikir, kenapa disebutkan ajaran sesat? Karena mereka menyimpang daripada kebenaran. Bapak-bapak gereja kita pada zaman dahulu sudah membuat suatu doktrin, sudah membuat suatu ajaran. Kenapa dibuat ajaran ini? Supaya ketika ada orang yang menyimpang, ya kita punya pegangan seperti itu. Jadi kalau nggak punya ajaran, ya bagaimana kita bisa menyebutkan seseorang itu tetap benar, padahal mereka sudah menyimpang daripada kebenaran. Oke? Jadi teman-teman semua penonton setia channel El Roy Christian, ini khusus tayangan ini kepada mereka yang meragukan ketuhanan Yesus, Jadi percayalah kepada Yesus, kamu akan diselamatkan, dan ini adalah kepastian. Pasti, bukan tunggu ataupun bukan ya terserah deh, bukan, pasti. Ini bukan kesombongan, tapi ini adalah keyakinan iman. Karena kita sudah berjuang di dunia ini, masa kita nggak percaya, nggak ada kepastian? Oke, thank you, God bless you. Semoga Anda diberkati dan mendapatkan informasi menarik dari vlog saya.